Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Haryanto dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kedung Gading. Di sini kami akan menyampaikan terkait dengan kepemimpinan pembelajaran yang berkaitan dengan literasi numerasi yang berpihak pada murid. Kolaborasi Sibagya kolaborasi kepemimpinan pembelajaran untuk meningkatkan literasi dan numerasi dengan metode Sibagya di SDN 2 Kedung Gading. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di tingkat sekolah, memiliki peran strategis dalam menggerakkan seluruh komponen sekolah untuk mencapai tujuan ini. Di SDN 2 Kedung Gading, kepala sekolah berkolaborasi dengan guru, siswa, dan masyarakat untuk mengimplementasikan metode Sibagya sebagai upaya meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Metode Sibagya dianggap sebagai salah satu strategi inovatif dalam pendidikan. Dengan pendekatan yang menekankan kolaborasi, peningkatan kemampuan literasi, dan penerapan keterampilan numerasi secara kontekstual, metode Sibagya adalah sebuah model pembelajaran yang mengusung prinsip-prinsip kolaborasi, pemecahan masalah, dan pembelajaran berbasis proyek. Sibagya adalah akronim dari 6 tahapan yang meliputi 1. Sosialisasi, penyampaian informasi terkait tujuan pembelajaran dan langkah-langkah metode Sibagya. 2. Investigasi, pengumpulan data awal dan identifikasi masalah yang dihadapi siswa dalam literasi dan numerasi. 3. Berencana, perencanaan strategi pembelajaran berbasis pada kebutuhan siswa. 4. Aksi, implementasi strategi pembelajaran literasi dan numerasi dalam kegiatan belajar mengajar. 5. Gabun, kolaborasi antara guru, siswa, dan kepala sekolah untuk memantau dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 6. Jaga, upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pembelajaran. 7. Ambil pelajaran, refleksi untuk perbaikan metode pembelajaran ke depan. Metode ini dirancang untuk mempromosikan keterlibatan aktif semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Sibagya mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, serta membekali guru dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan terencana dalam mengajar. Tantangan yang dihadapi adalah 1. Keterbatasan sarana dan prasarana. Beberapa tantangan muncul akibat keterbatasan buku dan alat peraga yang diperlukan dalam proses pembelajaran. 2. Variasi kemampuan siswa. Siswa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda yang membutuhkan metode pembelajaran yang fleksibel. 3. Keterbatasan waktu. Proses pembelajaran literasi dan numerasi yang efektif membutuhkan waktu, sedangkan durasi pembelajaran terbatas. 4. Komitmen orang tua. Masih ada orang tua yang kurang terlibat dalam proses belajar anak di rumah. Kepala sekolah dan guru berupaya mencari solusi untuk mengatasi tantangan ini, MSLNYE dengan memanfaatkan sumber daya lokal, mengadakan pelatihan bagi guru, dan memberikan dukungan kepada orang tua agar lebih terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka. Implementasi kepemimpinan pembelajaran dengan metode Sibagya di SDN 2 Kedung Gading. 1. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Kepala sekolah di SDN 2 Kedung Gading memegang peran penting dalam mengimplementasikan metode Sibagya, yaitu sebagai motor penggerak utama dalam proses pembelajaran yang berfokus pada literasi dan numerasi. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk a. Menyusun rencana jangka panjang dalam meningkatkan literasi dan numerasi. b. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti buku bacaan, alat peraga, dan media pembelajaran. C. Memantau pelaksanaan metode Sibagya secara langsung dan memberikan masukan untuk peningkatan. 2. Kolaborasi dengan guru dan tenaga pendidikan. Kolaborasi antara kepala sekolah dan guru merupakan aspek krusial dalam metode Sibagya. Kepala sekolah bekerja sama dengan guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang berfokus pada penguatan literasi dan numerasi. Guru dilibatkan dalam setiap tahap Sibagya, dari sosialisasi hingga refleksi akhir, sehingga tercipta rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan pendidikan. 3. Keterlibatan orang tua dan masyarakat sekitar. Orang tua dan masyarakat sekitar SDN 2 Kedung Gading juga diajak untuk berpartisipasi dalam meningkatkan literasi dan numerasi. Kepala sekolah memfasilitasi pertemuan rutin untuk mengedukasi orang tua tentang pentingnya literasi dan numerasi dan mendorong mereka untuk mendukung kegiatan belajar siswa di rumah. Kolaborasi kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah di SDN 2 Kedung Gading melalui metode Sibagya merupakan sebuah inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti guru, orang tua,
dan masyarakat sekitar. Metode ini dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan berkelanjutan. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran memainkan peran sentral dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pembelajaran, sehingga metode Sibagya dapat diimplementasikan secara efektif. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam penerapan metode ini, komitmen dan kolaborasi semua pihak memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi dan numerasi di SDN 2 Kedung Gading. Dengan demikian, metode Sibagya dapat menjadi model yang dapat diadaptasi oleh sekolah-sekolah lain dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa di Indonesia. Nama saya Tia dari SDN Kedung Gading. Saya mendukung gerakan literasi karena kita lebih semangat untuk membaca. Perkenalkan, nama saya Siva. Saya suka program literasi SDN 2 Kedung Gading karena menambah ilmu. Saya Supriyanto SPD, guru kelas 4 SDN 2 Kedung Gading. Untuk gerakan literasi di SD 2 Kedung Gading itu sudah sangat bagus. Kami sebagai guru sangat mendukung program yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Dani Amalia dari SDN 2 Kedung Gading. Di sini saya mengajar di kelas 3 mengenai gerakan literasi. Itu sangat bagus di SDN 2 Kedung Gading, terutama meningkatkan kolaborasi antara guru dan peserta didik sehingga meningkatkan literasi dan numerasi di SDN 2 Kedung Gading. Demikian tadi kegiatan kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah di SDN 2 Kedung Gading. Saya Budi Arianto. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Selamat untuk mendidik anak-anak kita. Semoga menjadi generasi tunas bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.